Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview gaji YouTubeku dan juga aku bakal memberikan tips mengenai kesalahan yang pernah aku lakukan sehingga aku jadi gagal monet dalam YouTube ya teman. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini kan aku memiliki yang namanya channel Investor Habit, di mana di Investor Habit ini aku selalu membahas tentang investasi, terus juga review platform-platform keuangan, di mana aku udah memiliki sekitar 7.500 subscriber ya teman. Nah, tapi sebenarnya ini bukanlah channel pertama. Dulunya aku udah punya channel yang lain juga ya men. Nanti aku bakal bahas kenapa channel itu ditinggalkan dan juga kenapa channel itu bisa gagal monet. Pertama-tama kita bakal bahas dulu gaji yang baru aku terima ini ya men. Kalau misalnya kita lihat di Cbank nih, aku udah memiliki akun Cbank di sini. Kamu bisa lihat ya, kalau misalnya di transaksi history, selain aku menerima bunga terus ada potongan pajak, di sini ada transaksi dari Google Ireland di mana aku mendapatkan gaji sebanyak Rp2.974.462. Nah, jadi ini adalah gaji terbaruku dari YouTube payment, dan ini adalah gaji di bulan lalu, dimana gaji di bulan lalu diterimanya baru di November ini ya men. Jadi seperti biasa emang nanti gaji di bulan Oktober bakal dibayarnya di tanggal 20-an di bulan berikutnya, yaitu bulan November. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian revenue di sini, nih kamu bisa lihat ya, yaitu di bulan Oktober penghasilanku adalah $190, 190,7, dimana $190 itu kalau diterjemahkan ke rupiah itu sekitar Rp2.980.000. Di sini cuma beda dikit ya men, Rp2.974.000. Mungkin itu biaya pajak atau apapun, tapi nggak apa-apa, selisihnya cuma beda dikit ya men. Dan uang ini seperti biasa aku kembali akan investasikan lagi, dan juga aku akan gunakan untuk review-review platform lain supaya bisa membantu teman-teman juga buat menentukan mana platform yang oke buat berinvestasi ya men. Nah, kalau misal kamu pengen lihat history penghasilanku ini dari bulan-bulan sebelumnya, kamu bisa lihat di Februari adalah pertama kali aku menerima gaji $53, terus kemudian baru perlahan-lahan naik, terus kebanyakan stay di angka yang sama ya teman, dimana kamu bisa lihat range-nya itu selalu di angka sekitar 150 sampai 180-an. Ini kamu bisa lihat 160, 140, 160, 170, 140, paling tinggi di angka 190, yaitu di bulan Oktober. Di bulan November aku masih belum tahu karena ini masih ongoing. Nanti seperti biasa aku bakal memberikan report bulanannya juga ya teman. Nah, kalau misalnya kita ke bagian overview di sini, kalau misalnya kita lihat selama last 365 hari, artinya selama 1 tahun terakhir, berapa uang yang udah aku dapatkan? Uang yang udah aku dapatkan itu sekitar $1.519 ya men. Kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 23 juta sekian dari YouTube ya men. Tapi ini di luar penghasilanku yang lain-lain, ini hanya penghasilan dari Google AdSense, dimana YouTube itu kalau misal kamu bikin YouTube, sebenarnya penghasilan kamu nggak cuma dari AdSense, bisa dari endorse, bisa nanti kamu kerjasama dengan brand, nanti kamu dibayar, terus bisa juga kamu menggunakan affiliate marketing, dimana nanti kamu taruh link, kalau misal orang menggunakan link tersebut untuk itu entah menggunakan aplikasi atau misal membeli barang, kamu bisa mendapatkan komisi dari affiliate berikut. Nah, terus juga ada dari bonus referral. Kalau biasa aku memberikan rekomendasi, kalau misalnya kamu menggunakan kode referral yang aku berikan itu, nanti kamu bisa mendapatkan bonus, aku juga dapat bonus, dan dari situ aku juga menghasilkan ya men. Kalau misal kamu lihat di video-video sebelumnya, kan kadang aku manfaatin dari bibit. Nah, itu juga salah satu sumber penghasilan kalau misalnya kamu menjadi seorang finance content creator ya men. Nah, selain dari itu, kalau misalnya kamu punya bisnis juga, kamu juga bisa promosikan di channel YouTube kamu. Misalnya kamu jualan apa, misalnya kamu punya bisnis apa, bisnis software, bisnis service apa, bisnis jasa editing atau apapun, kamu bisa tinggal promote di channel kamu. Apalagi kalau misalnya kamu memiliki channel yang udah lumayan besar, apalagi kalau misalnya kamu udah memiliki traffic yang banyak ya men. Oke, sekarang kita bakal bahas kenapa sebelumnya aku udah punya channel yang lain ya men. Jadi kalau misalnya kamu lihat, sebelumnya aku udah punya channel lain lagi. Channel ini sebenarnya dulu namanya adalah Investor Habit ya. Ini kamu bisa lihat bannernya masih yang banner yang lama. Nah, kalau misal kamu lihat di video di channel-channel ini kebanyakan itu berisi tentang motivasi-motivasi ya men, tapi sekali-sekali aku juga memberikan tentang keuangan. Kamu bisa lihat ada aku, dan waktu itu ini di postnya dari waktu yang lama yang lalu ya men. Bahkan bisa dibilang ini channel ini aku buat sebelum aku memulai channel Investor Habit yang sekarang. Nah, jadi sebenarnya aku udah mulai YouTube dari sebelumnya lagi. Dan kalau misalnya kamu lihat di sini, nih kamu bisa lihat elemen, yaitu channel lamaku yang ini, kamu bisa lihat aku udah post lebih dari 250 video. Bayangin kamu udah post lebih dari 250 video, kemudian pas kamu mengajukan monetisasi, itu akhirnya ternyata gagal. Jadi waktu aku mengalami kegagalan itu, aku bener-bener terpukul banget ya teman. Dimana waktu itu aku bener-bener down, aku bener-bener nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Bahkan selama beberapa minggu atau selama beberapa bulan aku nggak membuat video apa-apa karena waktu itu stres banget ya teman. Beneran nggak tahu harus ngapain. Akhirnya pada waktu itu, setelah aku udah channel ini ditolak, akhirnya aku memutuskan untuk channel
channelnya aku tutup aja. Dan waktu itu channelnya bukan aku delete, tapi aku hide. Dimana kalau misalnya di YouTube ini, kalau kamu hide channel kamu, nanti channel kamu bisa hanya menghilang dari permukaan, kalau di search nggak ketemu. Tapi kalau misalnya nanti channelnya kamu buka lagi, itu bakal kembali, tetap subscribernya bakal balik lagi, dan juga video-videonya tetap ada. Jadi simply kalau misalnya kamu hide itu, jadi channel kamu jadi nggak bisa ditemukan aja ya men. Nah jadi waktu itu aku bener-bener stres banget, dimana jumlah subscribernya udah lumayan kan, waktu itu udah 6.000 sekian. Walaupun 6.000 ini nggak semuanya aku dapetin dari murni sih ya men, ada juga yang beberapa aku menggunakan media promosi lain, contohnya dengan menggunakan giveaway, jadi aku bayar ikutin giveaway kayak gitu. Nah akhirnya ini menghasilkan lumayan banyak subscriber, waktu itu nambah sekitar 2.000 atau 3.000, terus akhirnya aku nambah terus sampai sekarang menjadi 6.000 ya men. Nah terus setelah 6.000 itu, pas udah mencapai 4.000 jam tayang, dimana kan 4.000 jam tayang itu merupakan hal yang benar-benar susah untuk dicapai bagi YouTuber pemula pada saat itu ya men. Nah maka dari itu akhirnya setelah aku mengajukan, aku nunggu lama banget, akhirnya dikasih warning bahwa channel ini ditolak monetisasi. Alasannya apa? Alasannya karena konten ini sebenarnya adalah konten yang menjiplak ya men. Nah kalau misalnya kamu pengen tahu, mungkin aku bakal langsung bawa ke analitik di channel ini ya men. Nah di sini kamu bisa lihat ini adalah analitik investor habit yang dulu ya men, channel yang udah aku tutup. Nih kamu bisa lihat kalau misalnya kita lihat lifetime, nah ini perjalanannya kamu bisa lihat ya, waktu itu aku dari 0 kemudian perlahan-lahan mulai mendapatkan view, tapi itu sehari pun hanya sekitar 400 ataupun 300 ya men. Nih kamu bisa lihat, nah di saat inilah pada saat gagal monet itu aku nutup channelnya, hide channelnya, makanya dari sana sampai sekarang udah nggak mendapatkan view sama sekali, yaitu view-nya tetap 0 ya men. Dan di sini ada your estimated revenue sama dengan 0, ini karena channelku gagal di monet. Kalau misalnya kita ke bagian monetization di sini, nih kamu bisa lihat ya, reuse content. Inilah alasan kenapa channel aku ditolak. Dimana yang aku lakukan adalah sebenarnya di video-video di channelku itu, aku kebanyakan ngambil video dari orang lain, kemudian video tersebut aku berikan subtitle ya men. Jadi ini adalah motivasi-motivasi dari luar negeri. Seperti yang kamu lihat kan, kalau motivasi di luar negeri itu nggak ada subtitle sama sekali. Jadi aku pikir dengan aku membuat ini, setidaknya aku bisa membantu orang-orang Indonesia yang nggak punya pemahaman akan bahasa Inggris, jadi setidaknya lebih ngerti akan video tersebut. Makanya aku bikin video-video yang isinya tentang itu ya man, tentang motivasi-motivasi tersebut. Cuma bedanya ini video re-upload dan videonya udah aku berikan subtitle. Subtitlenya subtitle bahasa Indonesia. Dan selain video ini juga kadang aku ngepost video tentang diriku juga ya. Contohnya kalau misalnya ini membahas soal keuangan juga, jadi masih tetap ada ya man. Nah jadi yang terjadi adalah aku ditolak monetisasi. Yang terjadi adalah YouTube menandakan channel ini sebagai channel yang reuse, makanya aku ditolak monetisasi dan akhirnya channel ini gagal monet. Jadi ini adalah saran buat teman-teman semua, bagi kamu yang pengen membuat channel baru, pastikan kamu bikin channel itu kontennya itu kalau bisa 100% bikin sendiri ya. Mau kontennya sejelek apapun, editingnya sesimpel apapun, kontennya walau gimana pun, yang penting itu bikinan kamu sendiri. Jangan sampai kamu masukin video orang lain, jangan sampai re-upload. Kalau misalnya kamu re-upload pun, pastikan kamu memberikan value yang cukup. Nah waktu itu aku nganggapnya, aku kira ini di bawah various ya, dimana kalau misalnya aku ngupload video orang lain, tapi aku udah memberikan value sendiri, contohnya aku beri subtitle, aku kira bakal lolos monetisasi. Nyatanya adalah enggak, makanya channel ini akhirnya ditolak dan aku sampai down parah waktu itu. Nah jadi buat kamu yang pengen bikin channel baru, pastikan kontennya benar-benar kamu bikin sendiri. Kalau misalnya kamu pengen menggunakan various pun, itu pastikan kamu bisa add value tertentu. Contoh, kamu memberikan reaksi, atau misalnya kontennya ini kamu ambil dari orang lain, tapi udah kamu edit sedemikian rupa, terus kamu kasih reaction, atau misalnya kamu kasih editan ini itu, sampai benar-benar konten itu udah berubah dan juga tetap bisa memberikan value, dan kamu udah tambahin edit value di konten tersebut. Nah jadi itu ya teman, aku harap dengan adanya video pada kali ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua, apalagi yang baru mulai YouTube. Dan kalau misalnya kamu bilang YouTube itu mudah, sebenarnya bagi aku pribadi nggak mudah ya. Bahkan kamu lihat aku udah upload 250 video dan waktu itu ditolak. Jadi yang namanya sukses itu benar-benar gak ada jalan yang instan ya teman, semuanya pasti butuh ada pengorbanan. Bayangin aku udah upload 250 video di sini, aku udah kasih subtitle di semua video, itu bener-bener lama banget ya men, untuk bikin satu video, untuk subtitlenya itu bisa satu video satu hari. Dan waktu itu aku coba untuk upload setiap hari satu video. Yang terjadi akhirnya channel ditolak, aku down parah, akhirnya makanya aku membuat channel yang baru namanya Investor Habit juga ya men. Jadilah channelku yang sekarang yaitu Investor Habit yang ini. Dan kalau misalnya kamu lihat kontennya di sini udah bener-bener 100% murni aku bikin sendiri, karena aku udah belajar dari kesalahanku. Yang penting aku nggak mengulangi kesalahan yang sama ya men. Nah nanti untuk kedepannya channel ini mungkin bakal aku gunakan juga ya men, karena ini kebetulan udah ada subscribernya lumayan. Tapi mungkin di channel ini aku bakal fokusin ke pembahasan lain. Ini untuk sementara aja aku kasih nama Creator Habits. Mungkin nanti aku bakal bahas tentang keuangan juga,
tapi mungkin nggak sebanyak yang di channel utama. Kalau channel utama kan tujuannya emang buat investasi ya, namanya aja udah investor habit, dimana kebiasaan kita untuk berinvestasi. Kalau di sini mungkin lebih fokus ke dari sisi kreatornya gimana, atau cara menghasilkan uang gimana, atau misalnya digital marketing atau apa. Kalau misalnya nanti aku sempet, aku bakal sekali-sekali upload di channel ini juga ya men. Jadi kalau misalnya kamu mau subscribe boleh, kalau misalnya kamu nggak subscribe juga boleh. Kalau misalnya kamu pengen yang hanya membahas soal keuangan, ya kamu subscribe di channel utamaku aja yang di Investor Habit, itu udah cukup ya men, itu udah membantu banget. Nah jadi buat teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang, jangan menyerah, jangan putus asa. Yang namanya perjuangan pasti emang susah ya men, tapi di saat kamu udah mencapai itu, kamu pasti nanti bakal puas banget ya men. Jadi selama kamu nggak nyerah, kamu belum kalah. Coba aja terus. Kalau misal kamu pengen menjadi kreator, upload video terus. Walaupun emang kamu belum meledak, channelnya masih belum bertumbuh, perlahan-lahan kamu upload video aja terus, nanti pasti suatu saat itu bakal bisa membuahkan hasil juga ya men. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap terus berusaha, dan semoga nanti semua goalnya bisa segera tercapai. Nah mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.